warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Nurdianti Aziz dari S1 Keperawatan A semester 3. Di sini saya akan memaparkan sedikit komentar terkait berita korupsi, yaitu untuk berita yang saya ambil yaitu korupsi Jakat ASN Bendahara Bengkulu Selatan menjadi tersangka. Langsung saja saya akan memberikan tanggapan atau komentar terkait berita dari korupsi tersebut. Nah, untuk komentar atau tanggapannya yaitu saya sedikit akan menjelaskan terlebih dahulu tentang korupsi. Nah, korupsi adalah suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hukum akibat rasa ketidakpuasan yang dapat merusak atau menghancurkan semangat pembangunan bangsa yang adil dan juga dapat menyengsarakan rakyat. Nah, sungguh sangat amat menjadikan sekali terhadap adanya berita tersebut, apalagi ini soal zakat. Nah, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun hingga saat ini Indonesia masih menyandang tinggi dalam hal korupsi. Korupsi sangat dilarang dalam undang-undang, juga terkait juga sangat amat dilarang dalam ajaran agama Islam. Bukan hanya dalam ajaran agama Islam, dalam ajaran agama apapun sangat dilarang. Nah, mungkin ada dampaknya bagi kehidupan orang-orang yang kurang mampu karena atau sebab zakat untuk orang yang kurang mampu seperti fakir miskin dan lain-lain. Nah, meskipun terjadinya korupsi dalam berbagai macam hal tidak serta-merta berdampak langsung kepada kehidupan kita. Namun, jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan. Hal ini bisa diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang bernamakan Indonesia berlayar menyeberangi samudera nan luas dan menganut syarat penumpang dengan berbagai kepentingan. Agar tujuan dapat dicapai dengan selamat, maka kapten harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati. Nah, jadi kita harus sebisa mungkin mencukupkan pendapatan kita dengan seimbang. Maksudnya itu pemasukan dan seimbang dengan pengeluaran supaya tidak terjadi korupsi ini. Nah, hal ini adalah pencetusnya ingin melakukan korupsi bisa juga karena hal faktor ekonomi. Mungkin diantaranya karena pendapatan atau gaji yang tak cukup memenuhi kebutuhan pribadi. Sangat disayangkan sekali bagi orang-orang yang melakukan korupsi karena banyak tanggungannya. Bahkan bukan hanya jiwa saja yang harus kuat, tetapi jauh dari orang-orang yang kita sayangi. Dengan dilarangnya perbuatan korupsi ini, baik dari agama maupun negara, akan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam mendapatkan harta. Jangan sampai terjebak pada tindakan korupsi yang sangat amat dilarang Islam. Nah, kita sebagai generasi muda untuk itu tidak melakukan korupsi tersebut, sebab korupsi sudah dijelaskan bahwa korupsi sangat dilarang dalam agama maupun dalam negara. Nah, mungkin cukup sekian tanggapan atau komentar dari saya terkait berita korupsi zakat di Bengkulu Selatan. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat ataupun yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.